Oke guys, selamat sore dan hari ini tepatnya di tanggal 7 Juli 2021 bersama saya Dimas Prayuda yang hari ini sekarang kita akan sidak ke rumah musisi wedding yang pada saat pandemi ini sudah terkena PPKM. Maksudnya bukan terkena dampaknya ya. Oke, teman-teman bakalan terus ngikutin di mana rumahnya, siapa orangnya. Yang pasti jangan lupa subscribe dulu untuk channel kami di Bandung Weddingku ya. Oke, see you. Yo guys, kita sekarang sudah akan meluncur ke rumahnya musisi wedding ini. Kita baru keluar di Bumi Adipura. Kalau di sini sih di map cuma 6 menit guys. Sebentar ya. 6 menit. Oke, kita lihat ke jalan sambil kita mengobrol ya. Nah, sambil kita jalan sini, ini adalah barusan kita startnya di base campnya di MT ya, di Adi Bougainville, jalan maksudnya Komplek Bumi Adipura, jalan Adi Bougainville nomor rumah sendiri ya. Ya teman-teman, tadi sih di jalan lumayan suasananya sangat sepi banget. Terus kita akan coba hari ini akan sidak langsung ke rumahnya salah satu musisi wedding. Nah, siapakah dia? Ini teman-teman bakalan tahu sih pada saat PPKM ini, pada saat pandemi ini sebenarnya udah kedua kalinya Indonesia berada di keadaan seperti ini. Tahun kemarin sudah, dan berdampaknya lumayan sangat berdampak. Nah, sekarang pun hampir sama karena ini lumayan panjang dan lumayan teman-teman yang tadinya sudah punya jadwal 2 minggu ini ada yang tersisihkan dan akhirnya dia membuka usaha lah. Nah, usaha ini kita pengen tahu usaha apakah ini. Yuk kita lihat di sana, yuk ke jalan. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di rumahnya. Kelihatan nggak ya? Coba di belakang kelihatan nggak ya? Kita sidak nih. Itu pokoknya ada ya. Oke. Nah, ikutin saya terus, dimulai dari matikan mobil dan kita akan langsung sidak guys. Wow, sebentar, ternyata ini copot guys. Guys, kita udah hampir sampai di rumahnya dan udah sampai banget. Di sini udaranya dingin dan bersebelahan dengan sungai. Ya, oke, rumahnya sih di pinggir jalan, asik banget. Ini salah satu musisi wedding juga yang dia ternyata punya salah satu usaha yang pada saat ini kegiatan wedding off, tapi dia masih berkegiatan lah. Kita ikutin terus. Tuh guys, itu namanya guys, Seven Brother. nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Oke. Mana? Oh ternyata dia nggak tahu kedatangan kita. Kita akan coba. Seven Brother Collector. Ternyata dia jual ikan cupang, betta fish, dan ikan guppy fish. Kita coba ke dalam yuk. Assalamualaikum. Wah, ini dia guys, orang-orang yang tadi kita incar, kita sidak, ternyata ada di sini. Saya kira nggak ada di rumah. Kang Andi sehat? Alhamdulillah. Wah, ini Kang Andi dengan punya julukan adalah Andi Crocodile. Oh, salah ya. Andi Cak-Cak. Ini Kang Andi ternyata selain ini kan musisi Bandung. Nah, berdampak di PPKM ini, akhirnya kita akan datangi dia, dan ini salah satu inspirator buat teman-teman ketika ketika masa pandemi pada saat ini, beliau masih punya kegiatan yang sangat bermanfaat dan menghasilkan puing-puing dolar. Ya, betul ya.
Mulus. Puing-puing mulus. Oke, kita coba lihat tuh sebelum kita wawancara beliau, kita coba dulu dia tuh apa tuh usaha apa saja yang sedang dia geluti lah. Kita lihat sebelah sini. Kang sambil ngobrol Kang, ini jual apa sih Kang? Ini itu ikan Haha. ikan cupang. Oh ikan Jadi cupang. di sini tuh fokus ikan cupang sama gapi. Gapi. Sebetulnya nama Seven Brother juga diambil karena keluarga saya memang pecinta ikan. Oh bukan Jadi- tujuh. Iya, 7 bersaudara yang Tuh, suka tujuh ikan. bersaudara sudah ikan. Ternyata juara guys. Seven Brother itu ternyata memang dari asal nama dari itu. Sebenarnya saya belum nanya tapi dia langsung Iya, promosi. langsung aja Inilah- promosi. Itulah. inilah hasilnya. Oke, guys bisa lihat sebelah sini. Nah, coba kamera mengarah ke sini guys. Itu kalau ini boleh saya tanya Kang, apa saja sih ikannya di dalam ini? Jadi ini tuh ada ikan cupang. Terus pokoknya kalau yang di sini itu cupang-cupangnya itu yang belum jadi supaya kena sinar matahari supaya warnanya agak keluar. Jadi kita simpen dulu di luar. Tapi kalau yang udah warnanya cakep-cakep kita simpen di dalam. Wah, mau lihat dong di dalam seperti apa? Kita coba. Waduh, ternyata juara Ini ini. salah satu indukan juga. Oh ini ada Ini lagi beres-beres guys. Jadi mohon maaf agak berantakan. Tapi nggak apa-apa. Ini inspirator sekali ya buat Kalau- teman-teman musisi Bandung ya. Memproduksi ikan itu Aha, sangat. pasti ada rujitnya gitu Oh. loh. Ada hijitnya guys. Ada izinnya guys. Oke kita coba lihat ke dalam. Ya. Ini lagi beres-beres. Oke kita beres-beres. Bapak sambil beres-beres. Nah, ini Oke. ini ikan-ikan yang siap jual. Oh ini sudah siap jual guys. Biasanya kita jual jadi enggak di pinggir gitu. Variatif lah ya. Variatif. Variatif lah ya. Ini mungkin akan juga sambil di sini ada apa tuh brosur atau apa barusan tuh spanduk akan juga ngejualnya lewat OLX Online, ya, online ya. ya. Online. Sorry itu brands ya. Online. Tapi nggak apa-apa. Kali aja disupport ya, dipromosikan ya Iya, sama. melalui OLX ya. Iya. Oke, guys mau lihat dulu ikannya seperti apa? Ayo. Oke Kang, ini bagaimana cara memeliharanya Kang? Sulit atau tidaknya? Kalau memelihara makhluk hidup ya pasti Aha. ada sulitnya juga ada gitu. Iya. Gampang-gampang susah lah. Nah, Kak, sulitnya seperti apa nih? Sulitnya kayak kan sama kayak kita kalau misalkan ada perubahan cuaca atau misalkan ada perubahan suhu, mereka Iya. juga kaget, mereka juga sakit. Oh, ada sakitnya ya. Jadi karena kalau misalkan hewan yang punya nyawa itu kita ngurusnya Makhluk lah agak ya. lemah, makhluk itu kita Oke. ngurusnya agak Susah. lumayan. Nih Kang, boleh saya ambil satu Kang? Boleh. Nah, ini boleh saya tanya kenapa kok airnya tuh berwarna ini warna apa? Kuning. Oh, kuning. Kuning kecoklat-coklatan kayak air teh kenapa? Ini itu ada katapang, sari katapang. Oh, sari Jadi katapang itu kalau misalkan di ikan itu suplemen lah. Oh, bagus ya, guys. Suplemen. Bagus ya. Oh, ini suplemennya ya. Jadi memang habitatnya si ikan ini berada di perairan Katapang. Ya, jadi perairan liar. Awalnya dari liar. Katapang. Oke. Kalau Katapang itu daerah ya. Ya. Oh, berarti ada kalau Katapang itu apa daun atau Daun. apa, Kang? Yang seperti apa, Kang? Mana Coba lihat. Contohnya Ya. bentar. Saya ambil dulu. Guys, ternyata memang juara di sini banyak sekali ikan-ikan yang unik-unik lah. Nah, ini Nah, ini. daun katapang. Oh, daun katapang. Katapang ini ternyata bagus buat ikan tuh buat pengobatan juga. Aha. Terus buat warna supaya lebih keluar Oke. juga. Pokoknya treatment buat ikan biasanya pakai katapang. Wah. Apalagi di cupang. Oke. Nah, Kang, kalau ini kan katapang tuh buat hewan. Kalau yang saya tahu, kalau buat manusia tuh daun salam. Iya, itu buat masak, buat ngaliwet. Itu ngaliwet. Oke, oke, Kang. Terus selain ikan ini ada ikan apa lagi kan? Di sini ada ikan gapi. Oh, ini gapi. Oh, Ini gapi. gapi. Gapi itu sejenis cupang juga, cuman Dia lebih ke kalau misalkan di apa ya, Bang? Kayak impun. oh, impun. Apa ya? Ikan teri gitu ya. Iya, kayak itulah. Kayak cere kalau misalkan. Iya. Tapi dia punya genetik sendiri gitu. Oh, warnanya bagus ya. Heeh. Ada warna-warna ini oranye, pink, hitam. Oh, udah ada putih juga. Ini albino, Kang? Ya, itu albino. Emang bawaannya atau gimana? Bawaannya udah albino.
Oh. Nah, bedanya ikan gapi sama ikan cupang. Nah, betul. Gimana tuh? Kalau caranya? misalkan ikan cupang kita crossbreed itu maksudnya dikawinkan silang itu bisa. Gampang. Kalau misalkan ini belum tentu bisa. Oh. Jadi dia harus satu genetik. Oh, satu genetik warna ini warna ini. Ini cara ngedapetnya dari mana, Kang? Akang apakah nyebur ke kali yang di depan itu? Karena di depan ada kali atau Guys. kita bilang tuh kata Sunda tuh walungan. Ini walungannya lumayan besar. Apakah ini berasal dari ini atau bukan? Coba tanya ke Akang. Jadi pertamanya sih gara-gara hobi, kita beli Oke. dulu dari orang, terus dijelasin lah, ini caranya kayak gini, buat cara kembang biaknya gini. Awalnya dari hobi, dari suka dulu lah. Oh, dari suka dulu. Sampai beranak binak seperti ini. Sampai Hebat ya. banyak lah gitu. Ini kalau dihitung ya Kang ya, satu ekor tuh berapaan sih? Kalau gapi ya, kalau cupang pasti kan variatif. Kalau Ya. gapi kan pasti dihitungnya sama variatif juga ya. Gapi itu biasanya kita satu pair, satu Satu pasang. pair. Oh, satu pasangnya pasang. itu harganya mulai dari 60.000 sampai jutaan juga ada. Wow, yang paling mahal yang mana? Kalau di sini kebetulan yang paling mahal di kita itu ini. yang Mana, merah mana? Ini, Oh, betul sekali, keren. Lihat guys. yang merah ini. Nah itu. Terus Ini boleh tahu Kang, gapi asal mana? India kah? ini biasanya Thailand sih rata-rata Oh, gapi. Thailand. Kayaknya ini sampai jutaan ya? Oh enggak jutaan? Enggak, ratusan lah. Ratusan ribu. Ini plusnya itu gara-gara dia si ekor sama atasnya tuh memang gondrong gitu. Waduh, mantap, keren banget ya Kang ya. Oke Kang, itu seputaran dengan ini Kang. Nah terus Kang boleh tanya nih Kang, ini pada saat ini, ini kan apa Kang? Nah, ini Bentar. ikan cana ini. Oh ada cana, guys. Ada cana. Ini cana ini lagu yang dibawakan oleh Sarukan ya? Cana caya, cana itu. Oke, ini Kang Ani ini unik selain dia penghasil ikan, penggemar ikan, dia juga pelawak guys. Oke, nah guys, ini nih saya sedikit informasi nih dia buat warga Weddingku yang biasanya pernah ngikutin salah satu wedding dimanapun. Sosok ini belum dikasih tahu kan, ini pemain apa, betul kan dari tadi ya. Nah, ini adalah Kang Andi, ini adalah seorang musisi yang memang peniup trompet atau kita bilang saksofonis ya Kang. Nih Kang boleh ngobrol Kang, dari kapan nih Akang tuh main saksofon Kang? Main sakso tuh dari SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2. Oke, nah selain itu boleh saya tanya juga Kang, kenapa punya ide seperti ini? Kang, kita lanjut. Boleh tanya ini kenapa Kang bisa punya ide seperti ini, brilian seperti ini sampai bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang juara ini? Jadi awalnya karena suka ya. Segala sesuatu hobi itu biasanya karena ikhlas menjalaninya. Iya, terus Ya, pokoknya karena barokaloh lah gitu ya. karena berkah guys. Ya kan. Nah. Jadi awalnya kita ikhlas dulu, kita Iya. sayangin dulu karena ini kan makhluk kan, urusannya Aha. bukan benda gitu, hobinya bukan Betul, benda ini. ya. Kita benda aja tuh kalau misalkan kita suka, kita harus disayang juga, Oke. diurus juga gitu. Iya, iya. Guys, nah ini ternyata ini adalah inspirator juga buat teman-teman di rumah yang memang punya bergelut menjadi seorang musisi. Ternyata jadi musisi itu bukan berarti tidak akan menjadi pengusaha, betul? Betul, betul. Nah, ini pengusaha ikan. Ini bakalan besar. Karena apa? Prospeknya bagus. Rumahnya di pinggir jalan. Pasti kalau misalnya digedein pasti lebih gede loh. Iya. Wah, tinggal modalnya ya, Kang? Ya, lagi Ngobrol-ngobrol. Kayak Kang, satu lagi. Ini sedikit aja, tapi jangan disebutkan nominalnya, hanya misalkan digitnya saja. Ini Kang per bulan bisa menghasilkan berapa sih Kang untuk usaha seperti ini? Kalau bulan-bulan sekarang memang lagi sepi. Oke. Paling kita dalam satu bulan nyampe 1,5 sampai 5 jutaan lah. Wow, guys, lihat ini kita pukul rata kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan 5 juta sebulan, teman-teman setahun bisa kali 12 60 juta, teman-teman bisa mendapatkan satu mobil mungkin ya. Karena ini beliau ini memang salah satu orang kalau menurut saya sih inspirator banget karena ini selain dia musisi, dia juga founder beberapa musik entertainment di Bandung dan salah satunya kita akan bongkar lagi setelah beliau mau pengecekan dulu ikan-ikan ya. Oke, kita lihat kegiatannya. Nah, ini adalah salah satu cara mengawinkan atau breeding, kalau bahasa kita itu breeding, ngawinin. Nah, jadi pertama si yang cowok tuh kita biarkan berkeliaran. Nah, yang ini yang betina.
Nah, yang betina ini disimpan di wadah dulu supaya kita tahu biasanya apakah ini itu berjodoh atau tidak. Nah, kalau misalkan berjodoh nanti si yang cowoknya bakalan ngeluarin busa kayak gini. Nah, ini berjodoh. Baru dilepaslah si betinanya. Nanti betina ini setelah bertelur, si cowoknya bakalan atau male-nya ini, jantannya ini bakalan nyimpen telurnya di busa ini. Di busa ini. Nah, nanti dalam waktu 1 hari atau 2 hari dia akan menetas dan bakalan diurus sama si jantannya. Si anaknya itu bakalan diurus sama jantannya. Nah, setelah 1 minggu atau 2 minggu kita ambil juga si jantannya dan anakannya seperti ini nih. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, Kelihatan. ini tuh yang kecil-kecil itu anaknya ini kira-kira 200 sampai 300 ekor loh. Nah, nanti ini kita kita urus sampai dia bisa berenang sendiri. Ini udah mulai bisa berenang sendiri. Terus sampai dia bisa makan, kita kasih makan artemia kutu kecil. Nah, nanti barulah setelah itu masuk ke kolam pembesaran. Nah, ini juga ada, ini beberapa yang dipisahin. Ini anak cupang juga. Ini dia udah agak bisa berenang, tapi kita pisahin karena kemarin cuaca lagi jelek, disimpan di luar, sebagian mati, jadi kita pisahin ke tempat kecil dulu. Nah, nanti di kolam pembesaran. Nah, ini kolam pembesarannya ya. Nah, masuk ke sini, ke ke kas-kas, masuk ke kas-kas yang lebih gede lagi. Nanti di sini ada kolam pembesaran. Ini salah satu cupang platinum yang udah masuk pembesaran. Ini udah agak gede-gede, lumayan. Ini ada berapa? Kalau ini gapi, ini juga gapi. Kebetulan kita lagi bersih-bersih, jadi kita tumpuk-tumpuk dulu. Biasanya kita buka. Kalau ini gapi, ini yang platinum tadi, yang kecil-kecilnya di sini. Ini wadah pembesaran gapi. Kalau udah siap jual, kita tampung ke sana. Ini juga sama, gapi juga. Nah, setelah dari sini, supaya keluar warna, biasanya kita simpen di rak-rak kayak gini, di satu-satu dipisah. Ini kan baru keluar warnanya sedikit. Ini kan baru keluar warnanya nggak begitu ngeblok gitu. Nah, disinilah baru kita proses namanya ngeblokin warna lah, mengeluarkan warna supaya dapat cahaya mataharinya juga. Biasanya kalau kena cahaya matahari si ikan cupang tuh lebih warna guys, bagus guys. Nah, ini supaya warnanya keluar. Nah, setelah dari sini warnanya keluar, baru kita masukin ke daerah gelap itu supaya nge-grooming biasanya sebutnya. Nah, nanti contoh yang udah jadi banget ini kayak gini. Ini udah jadi nih, multicolor yang udah jadi. Kalau ini blue rim, ini khas Thailand juga. Nah, kalau ini multicolor. Oke guys, tadi sudah lihat bahwa kita ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit dengan musisi Bandung ini. Tadi mungkin penasaran, mungkin masa sih tadinya mungkin penjual cupang asli bukan musisi. Jangan salah, kita akan lihat sebentar lagi. Ini sudah terlihat, udah kedengar kan sama teman-teman suara-suara saksofon gitu. Nah, kita lihat kayaknya dia sedang latihan kayaknya ya. Kita coba langsung tengok yuk guys. Nah, bener kan? Ini sedang latihan guys. Nah, ini sedang latihan ternyata. Oke. Yes guys. Aduh, Kang Andi diganggu lagi nih. Ngobrol dong dikit-dikit, bentar boleh ya? Kang Andi, saya mau nanya, Kang, kalau misalkan di wedding ini bedanya apa sih dengan main reguler? Bukan reguler, main kalau event, ya betul lah. Event di kafe-kafe dengan wedding itu bedanya apa sih? Bedanya sih kalau misalkan kita di wedding,
itu kan biasanya kita cabutan ya. Oke. Jadi biasanya kalau misalkan cabutan itu groovingnya agak kurang gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita event atau misalkan band kayak di kafe-kafe itu kan kita timnya itu Sudah solid pasti ya. sudah pasti itu. Dan itu kita bisa cepat banget, gampang banget gitu. Oke, ngatur groovingnya. betul. Nah, Kang, kebanyakan nih kalau misalkan di Bandung ya, boleh tanya dong, kalau di wedding gitu, karena ini kita kan memang dari channel Weddingku nih, kita pengen ngobrol. Nah, apa sih kesan dan kesannya gitu ya, apa sulitnya atau gimana nya menggeluti dunia wedding tuh pada saat akangnya beranjak menjadi saksofonis gitu. Sulitnya sih yang pasti kita pesaing banyak. Oke. Apalagi vendor-vendor tuh banyak gitu ya. Di Bandung tuh ada beberapa vendor yang memang banyak banget lah pokoknya kita pesaing tuh banyak. Apalagi sekarang sakso itu lagi banyak sekali orang-orang yang ingin menggeluti. Karena lagi viralnya dengan ada mapag pengantin. Kira-kira pengantin ya, betul ya. Itu memang salah satu sisi nilai jualnya ya. Karena kalau apa tuh alat musik yang lain kalau untuk mapag itu agak sedikit sulit ya. Kebayangkan kalau keyboard lagi mapag. Iya. Atau drum gitu pakai didorong gitu ya. Iya, mapag kan belum ada. Iya, betul guys, betul. Nah, kalau kita bikin ya nggak mungkin. Oke. Nah, terus ini pertanyaan Kang, mungkin kan ada beberapa challenge gitu kalau ketika misalkan ini ada junior, ini senior, itu menurut Akang di saksofonis itu memang ada atau memang tidak ada gitu? Kalau seperti itu sih saya pribadi nggak ada ya, karena kita bareng-bareng gitu, belajar bareng-bareng gitu, nggak ada yang namanya. Bahkan yang saya rasa mereka senior juga, atau kadang-kadang mereka bisa saling sharing. Saling sharing lah ya. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi, Kang. Akang kan sudah di dunia wedding tuh hampir lebih dari 5 tahun lah ya. Lebih. Nah, hampir lebih. Itu apa saja sih yang menjadikan Akang pundi-pundi rupiah dan bisa menabung, itu hasilnya apa sih, Kang? Hasilnya alhamdulillah saya bisa dikit-dikit nyicil rumah juga. Wah, oke. Buat orang tua gitu. Ada lah ya. Terus saya juga bisa nabung buat nikah. Oh, nikah ternyata dari wedding juga ya, sedikitnya mungkin ya. Terus? Nggak sedikitnya, bahkan banyak. beberapa persen itu dari wedding. Dari wedding ya. Kumpulin buat nikah. Oke. Terus Kang. Terus bisa. Ini salah satu modal juga ya, salah satu modal juga dari ini ya. Modal awalnya dari wedding juga. Oke Kang, kayaknya mungkin ini salah satu inspirator buat teman-teman musisi Bandung, apalagi mungkin teman-teman yang ada di YouTube sedang mencari salah satu ide. Nah, ide pun ini bisa jadi dijadikan aisan rezeki gitu ya. Nah, Kang boleh dong kasih share sedikit tips untuk teman-teman musisi ketika pada saat pandemi ini, apa yang harus dilakukan, dan buat teman-teman YouTube lah supaya pengen seperti Akang gitu. Oke. Jadi buat teman-teman sih yang intinya kita ikhlas dulu. Pertama kita jalanin dulu aja. Apapun rintangannya kita jalanin aja, karena hidup tuh kayak fair. Kalau semakin kita tertekan ke bawah, yaitu kita bahkan usahakan sampai rata gitu kan dengan tanah. Agar ada power buat kita melonjak lagi. Pertama itu. Kedua, ini ada kata-kata dari nenek almarhum saya. Kita ketika kayak gini semua juga pasti ngerasa sedih ya dengan PPKM, kita banyak yang di cancel job, banyak apapun itu. Tapi kata nenek saya dulu almarhum bilang kudu ngakal ameh ngake. Apa tuh artinya? Artinya tuh kalau di Indonesiain, kita tuh harus punya akal supaya kita bisa bikin nasi. Ngaketin. Nah, itu. Intinya sih ya tetap semangat aja, jalanin dulu aja. Apapun itu, hal kecil pun maupun itu dari hobi maupun dari apapun, pasti itu bisa jadi feedback kalau kita misalkan ikhlas jalanin. Oke, guys. Itu tips dari Kang Andi, dan terima kasih Kang Andi untuk pertemuan kali ini. Hampura kalau kata Sundanya ya, kita sudah sidak ya. Meskipun beliau sedang berantakan di rumah. Jadi nggak siap-siap dulu, nggak ada persiapan. Tapi nggak apa-apa, ini memang idenya dari tim kreator kami, dan mudah-mudahan teman-teman bisa subscribe di channel YouTube kami di Bandung Weddingku. Ini salah satu inspirasi juga buat teman-teman. Dan boleh dong sedikit informasi buat Akang, Instagramnya apa, mungkin usaha Akang itu apa, nanti biar di-share di channel YouTube. Instagram saya
cari aja @Andi Cakcak. Oke. Nanti pokoknya yang agak sedikit kayak krokodil itulah klik. Iya iya. Terus kalau untuk ini ya? Terus kalau untuk di usaha saya di Cupang itu ada Seven Brother Beta Kolektor. Oke. Sama di Gapinya Seven Brother Gapi Kolektor. Oke guys, hatur nuhun. Yang pastinya terima kasih sudah ngikutin kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Yang pastinya terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune tadi dari awal sampai akhir. Saya Dimas Prayuda dan rekan saya Andi Cakcak. Andi Cakcak undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Wedding, sukses Bandung.